Hasil belajar dilatih dengan memberikan tes berbasis pemahaman konsep yang lebih mendalam daripada kesadaran hafalan. Komik digital sebagai media visual yang membantu dalam pemrosesan informasi secara lebih baik. Kebaruan dari penelitian ini tuh terletak pada kombinasi strategi pembelajaran inquiry dengan menggunakan komik digital dalam pembelajaran biologi. Sebelumnya itu kan metode inquiry sudah digunakan dalam pendidikan, namun penggunaan komik digital sebagai media pembelajaran masih jarang diterapkan. Penelitian ini tuh menunjukkan bahwa komik digital dapat meningkatkan minat belajar, kreativitas, dan pemahaman konsep biologi secara lebih efektif dibandingkan model pembelajaran konvensional. Jurnal selanjutnya itu judulnya Penerapan Strategi Pembelajaran Inquiry Meningkatkan Kemampuan Menganalisis Siswa pada Materi Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Strategi inquiry itu diterapkan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Metode konvensional seperti ceramah itu cenderung membuat siswa pasif dan hanya menghafal materi tanpa pemahaman mendalam. Dengan strategi query ini tuh siswa diajak untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran melalui eksperimen langsung, observasi, dan analisis yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, berpikir analitis, dan kreatif. Materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini dipilih karena fenomena ini tuh dapat dialami secara langsung dalam kehidupan sehari-hari sehingga relevan dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, materi ini juga memungkinkan penerapan metode inquiry karena siswa dapat melakukan pengamatan berbagai tahapan pertumbuhan dan secara nyata, perbandingan ciri morfologi, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Strategi inquiry ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: orientasi, guru mengenalkan masalah dan fenomena pertumbuhan serta perkembangan tumbuhan. Selanjutnya, perumusan masalah. Siswa itu mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, menyusun hipotesis. Siswa mengajukan dugaan berdasarkan pemahaman awal mereka. Lalu pengumpulan data, siswa melakukan eksperimen atau observasi dengan menggunakan LKPD untuk membimbing proses pembelajaran. Lalu menguji hipotesis, siswa itu menganalisis data yang diperoleh dan membandingkannya dengan hipotesis yang telah dibuat tadi. Selanjutnya, menarik kesimpulan. Siswa menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan diskusi kelompok. Siswa dilatih untuk berpikir kritis dan analitis dengan diberikan kesempatan untuk melakukan eksperimen sendiri dalam kelompok. LKPD digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran yang memungkinkan siswa itu untuk mencatat hasil observasi dan melakukan analisis mendalam terhadap perbedaan antara pohon muda dan pohon dewasa. Selain itu, interaksi antara siswa dan guru dalam diskusi selama pembelajaran berperan penting dalam melatih siswa agar lebih aktif dan mandiri dalam mencari serta mengolah informasi. Selanjutnya, penelitian ini tuh memiliki kebaruan dalam hal penerapan strategi inquiry terbimbing dengan pendekatan berbasis eksperimen di lingkungan sekolah. Kebaruan lainnya adalah penggunaan LKPD sebagai media belajar utama dalam mengarahkan siswa untuk melakukan investigasi ilmiah. Lalu penelitian ini juga menunjukkan efektivitas strategi inquiry dalam meningkatkan pemahaman konsep biologi serta keterampilan berpikir kritis dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Jurnal selanjutnya itu pengaruh
Model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil dan kuantitas belajar biologi pada siswa SMA Negeri 1 Bonjol, Kabupaten Pasaman. Model pembelajaran inquiry itu diterapkan karena metode ekspositori yang sering digunakan dalam pembelajaran biologi cenderung membuat siswa itu pasif dan kurang memahami konsep secara mendalam. Inquiry terbimbing memungkinkan siswa untuk menemukan sendiri konsep yang dipelajari, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, serta membuat pembelajaran lebih bermakna dan bertahan lama dalam ingatan mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa model ini dapat meningkatkan hasil belajar dan tuntasan belajar siswa secara signifikan dibandingkan metode ceramah. Materi biologi dipilih karena sifatnya itu memungkinkan eksplorasi langsung, terutama dalam memahami konsep-konsep seperti ekosistem dan keanekaragaman hayati. Biologi menurut siswa untuk tidak hanya menghafal teori, tetapi juga memahami keterkaitan antara konsep secara logis. Dengan inquiry terbimbing ini, siswa didorong untuk mengembangkan rasa ingin tahu, melakukan observasi, dan menyusun pemahaman mereka sendiri, sehingga meningkatkan ketertarikan mereka terhadap mata pelajaran ini. Strategi inquiry terbimbing ini tuh dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, orientasi, guru memberikan stimulus dan mengajak siswa untuk mengamati fenomena tertentu, lalu merumuskan masalah, siswa mengidentifikasi pertanyaan yang akan mereka selidiki, selanjutnya mengajukan hipotesis, siswa membuat dugaan sementara berdasarkan pengamatan awal, mengumpulkan data, siswa melakukan observasi, membaca literatur, atau melakukan eksperimen. Selanjutnya, menguji hipotesis, siswa menganalisis data yang diperoleh untuk membuktikan atau menolak hipotesis mereka. Dan yang terakhir, terakhir itu menyimpulkan, siswa merangkum hasil temuan mereka dan mengkomunikasikannya dalam diskusi kelas. Hasil belajar siswa itu dilatih melalui keterlibatan aktif mereka dalam proses investigasi, diskusi kelompok, dan pemecahan masalah secara mandiri. Dengan pendekatan inquiry terbimbing ini tuh siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mengasah keterampilan berpikir kritis dan menganalisis mereka. Data penelitian menunjukkan bahwa kelas yang menggunakan model ini memiliki nilai rata-rata dan ketuntasan belajar lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah. Selanjutnya, kebaruan dari penelitian ini tuh terletak pada penerapan inquiry terbimbing dalam peningkatan hasil belajar biologi secara signifikan serta mengatur ketuntasan belajar individu dan klasikal. Penelitian ini juga membuktikan bahwa model pembelajaran berbasis eksplorasi ini tuh lebih efektif dibandingkan dengan metode eksplorasi dalam membangun pemahaman yang lebih kuat dan mendalam. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa inquiry terbimbing tidak hanya meningkatkan nilai akademik, tetapi juga menumbuhkan karakter siswa seperti rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi dalam tim. Oke, cukup dulu. Eh, dulu ya. Makasih. Sekarang selanjutnya siapa tadi? Lulu. Lulu. Oh ya, Lulu. Lulu, sudah siap Lulu. Lulu, halo. Apakah masih bergabung Lulu? Masih, Bapak. Oke, sudah siap atau belum? Oke, sambil menyiapkan ini ya, Lulu ya. Apa namanya materinya? Tadi menarik tadi. Inquiry itu model ya, model inquiry ya.
Karena salah satu ciri model itu dia punya sintak ya, sintak pembelajaran. Inquiry itu model inquiry. Eh, tapi tadi dalam penelitiannya dikatakan strategi ya. Nah, kita harus kritis ya. Misalnya kapan itu bisa dikatakan strategi ya, seperti apa gitu. Ya, ataukah model atau strategi gitu ya. Oke, silakan dulu. Ini sudah siap nih. Nanti kita bahas lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suaranya jelas tidak? Sudah nampak ya. Silakan dulu. Ya, di sini eh, saya akan mereview artikel terkait eh, yang dikutip oleh Khairuddin berjudul eh, pengembangan modul pembelajaran IPA biologi berbasis inquiry pada materi interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu ada strategi inquiry yang diterapkan karena meningkatkan keterampilan berpikir kritis, memecah masalah, dan pemahaman konsep yang lebih dalam konteks materi interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, pendapat ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi hubungan ekologi secara aktif melalui observasi, eksperimen, dan diskusi. Yang selanjutnya yaitu ada model ini dikembangkan dengan struktur yang mendorong eksplorasi mandiri dan eksperimen sederhana yang didukung oleh pertanyaan-pertanyaan pemantik berpikir. Selain itu, inovasi lainnya termasuk penggunaan media interaktif, tugas berbasis proyek, serta menegaskan aspek lingkungan lokal agar lebih kontekstual bagi siswa. Strategi ini memiliki manfaat utama bagi peningkatan pemahaman konseptual, keterangan berpikir ilmiah, dan keterampilan analitis siswa. Dengan metode inquiry, siswa belajar dengan menemukan sendiri konsep-konsep ekologis yang membuat pembelajaran lebih berguna dan mudah diingat dibandingkan dengan metode ceramah. Strategi inquiry ini dalam modul melibatkan tahapan seperti pengajuan pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan. Siswa diajak untuk mengidentifikasi pola interaksi yang membuat pembelajaran lebih bermakna dan mudah diingat dibandingkan dengan metode pertama. Yang kelima yaitu ada pembaruan dari penelitian ini merupakan mengintegrasikan pendekatan inquiry secara sistematis dalam model pembelajaran IPA biologi di mana setiap pembagian modul dirancang untuk merangsang proses berpikir ilmiah siswa. Selain itu, modul ini berbasis lingkungan sekitar siswa yang membuat pembelajaran lebih kontekstual serta melengkapi dengan tugas-tugas berbasis eksperimen sederhana yang dapat dilakukan di luar kelas. Jurnal yang kedua yaitu uh, dikutip oleh Fadila dengan judul pengembangan perangkat pembelajaran biologi berbasis inquiry materi sistem ekskresi manusia untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan bekerja sama siswa SMA. Yang pertama yaitu ada strategi inquiry diterapkan karena dapat melatih keterampilan berpikir kritis, kerjasama antar siswa dalam pembelajaran sistem ekspresi manusia. Pendekatan inquiry ini memungkinkan siswa untuk menerapkan konsep sendiri melalui eksplorasi, diskusi kelompok, dan investigasi berbasis data. Jurnal ini membantu siswa memahami fungsi organ ekspresi secara lebih mendalam dengan melakukan pengamatan dan eksperimen sederhana. Penggunaan strategi inquiry ini yang sistematis dengan langkah
yang jelas seperti merumuskan masalah, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menarik kesimpulan. Selain itu, perangkat ini tuh dirancang untuk mendorong kolaborasi antar siswa melalui tugas kelompok serta dilengkapi dengan lembar kerja berbasis inquiry yang memadukan antara siswa dalam proses pembelajarannya. Nah, dalam penelitian ini tuh perangkat pembelajaran dapat melibatkan siswa menyusun pertanyaan, menghubungkan konsep, serta menganalisis data dan temuan eksperimen. Dalam materi sistem ekspresi, siswa diajak untuk memahami hubungan antar gangguan ekspresi dan kesehatan tubuh, sehingga mereka terbiasa berpikir logis, mengidentifikasikan masalah, dan mengevaluasi solusi berdasarkan bukti yang ilmiah. Nah, strategi inquiry ini eh, pembelajaran di berbasis kelompok di mana siswa harus bekerja sama dalam mengamati, mencatat, dan membandingkan hasil investigasi tugas kolaboratif seperti diskusi, studi kasus, tentang gangguan ekspresi juga membantu meningkatkan keterampilan komunikasi dan koordinasi antar anggota kelompoknya. Dan pembaruan dalam penelitian ini yaitu mengembangkan perangkat pembelajaran yang secara khusus dirancang untuk mengatasi keterampilan berpikir kritis dan bekerja sama melalui pendekatan inquiry. Berbeda dengan metode konvensional yang bersifat pasif, perangkat ini memungkinkan siswa berperan aktif dalam menemukan konsep serta bekerja sama dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem ekspresi secara lebih mendalam dan aplikatif. Jurnal yang ketiga yaitu dikutip oleh Nurak, MD dengan judul Pengembangan LKPD berbasis Guided Inquiry Materi Pewarisan Sifat. Yang pertama itu ada LKPD berbasis Guided Inquiry dikembangkan untuk membantu siswa lebih aktif dan menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi dan membimbing secara bertahap. Dan materi pewarisan sifat ini membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam terkait materi genetik, pola pewarisan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sifat keturunan. Sehingga strategi ini memungkinkan siswa untuk menganalisis dan menarik kesimpulan secara mandiri berdasarkan data dan eksperimen sederhana. Dari artikel ini, LKPD melalui struktur pembelajaran yang sistematis di mana siswa diberikan pertanyaan pemantik, tugas eksploratif, serta eksperimen berdasarkan masalah yang dibimbing agar mereka mendalami konsep pewarisan sifat. Selain itu, di LKPD ini juga dirancang untuk mendorong interaksi dan diskusi sehingga siswa dapat bekerja sama dalam menyusun hipotesis dan menganalisis hasil pengamatan mereka. Dalam pengembangan LKPD dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan mengajak mereka berpikir kritis dan menganalisis pola pewarisan sifat melalui berbagai aktivitas investigatif dengan mengikuti langkah-langkah seperti mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, mengajukan prediksi, dan menarik kesimpulan. Nah, si siswa ini tuh lebih mudah memahami konsep genetik dibanding hanya dengan menerima informasi secara pasif dari guru. Dan LKPD ini di LKPD ini siswa hanya mempelajari teori genetik, tetapi juga diberikan tugas eksploratif seperti menganalisis diagram silsilah, memprediksi pola pewarisan sifat, dan menginterpretasikan hasil percobaan sederhana. Dengan melakukan ini, mereka dilatih untuk menyusun argumen berdasarkan bukti, berpikir logis, serta menghubungkan konsep genetik dengan fenomena nyata yang merupakan keterampilan berpikir ilmiah. Dalam artikel ini memiliki pembaruan terletak pada pengembangan LKPD berbasis guided inquiry yang memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih aktif, investigatif, dibandingkan dengan metode konvensional yang seringkali hanya berbasis ceramah dan hafalan. Dengan menggunakan LKPD ini, siswa tidak hanya memahami konsep
terkait pewarisan sifat, tetapi juga melibatkan langsung dalam proses penemuan konsep melalui eksplorasi dan diskusi sehingga meningkatkan pemahaman mereka secara lebih mendalam dan bermakna. Jurnal yang keempat yaitu dikutip oleh Jones L. 2019 dengan judul Penerapan Strategi Guided Inquiry untuk meningkatkan hasil belajar siswa Ambon Konsep Sistem Pernapasan Manusia. Nah, strategi guided inquiry diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan memberikan bimbingan dalam proses penemuan konsep pada materi sistem pernapasan manusia. Nah, pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengamati, bertanya, menarik kesimpulan untuk aktivitas pembelajaran yang telah dirancang sehingga pemahaman mereka lebih mendalam dan tidak mengandalkan hafalan saja. Dari strategi guided inquiry yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu penggunaan tahap inquiry lebih terstruktur, di mana siswa diberikan panduan terhadap eksplorasi konsep sistem pernapasan. Nah, selain penggunaan pertanyaan pemantik dan tugas eksploratif, membantu siswa memahami hubungan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia dengan lebih aktif. Dengan diterapkan strategi guided inquiry ini, siswa lebih aktif dalam menemukan konsep membandingkan hanya menerima informasi dari guru. Mereka diberi masalah atau fenomena awal, kemudian diarahkan untuk mencari solusi melalui eksplorasi dan diskusi. Nah, proses ini tuh membuat agar si siswa ini lebih mendalam, memahami lebih mendalam yang berdampak langsung pada peningkatan hasil belajar. Nah, strategi inquiry ini melatih siswa untuk berpikir logis, sistematis, dan memahami proses pernapasan manusia. Siswa diajak untuk menganalisis proses pemahaman, menghubungkan teori dan praktek, membuat kesimpulan berdasarkan bukti ilmiah. Nah, dan selain itu, si siswa juga dapat belajar untuk bagaimana menyusun hipotesis. Siswa juga belajar bagaimana melaksanakan observasi dan menginterpretasikan data yang mereka temukan. Dan pembaruan dari artikel ini yaitu dengan penerapan strategi guided inquiry dalam proses pembelajaran biologi yang lebih aktif berbasis investigasi berbeda dengan metode ceramah yang lebih pasif, yang cenderung lebih pasif, dan pendekatan ini memberikan siswa kesempatan lebih besar untuk mengeksplorasi konsep pemahaman secara mandiri sehingga mereka tidak hanya memahami teori saja tetapi mampu dapat diterapkan dalam kehidupan nyatanya. Artikel yang kelima yaitu dikutip oleh Siregar, SD, dan lain-lain dengan judul Inovasi Pembelajaran Model Inquiry Terbimbing Berbasis Teknologi pada Materi Pembaruan Lingkungan dengan materi pencemaran lingkungan. Oke, Farida. Halo, mohon maaf Farida, cukup dulu ya Farida ya. Oke, saya bahas dulu ya. Mohon maaf ya Farida ya. Teman-teman mau ada kuliah lagi ya jam 14.40 ya? Iya, Bapak. Oke, bikin 8 menit cukup lah. Oke, baik. Terima kasih kepada Farida dan siapa tadi? Yang pertama itu Julia siapa? dan Lulu. dan Julia. Julia. Julia dan Lulu ya. Oke, baik. Nah, tadi banyak juga ya strategi inquiry itu sebagai strategi ya. Mungkin maksudnya bahwa di dalam pembelajaran itu dia disposisikan sebagai strategi ya. Bagaimana mencapai variabel terikat apa yang mau ditingkatkan begitu ya. Tapi sebenarnya inquiry itu kan model ya, model pembelajaran. Ya, nanti mungkin ada hierarki ya, ada metode, kemudian ada model, kemudian ada pendekatan, kemudian ada strategi pembelajaran ya.
Ya, metode ceramah. Ya, metodenya ceramah. Kemudian metode diskusi. Bukan model diskusi, tapi metode diskusi. Metode ceramah. Pendekatan misalnya, saintifik. Ya. Pendekatan keterampilan proses sains. Ya, strategi. Apalah begitu ya. Model cooperative learning, model inquiry. Kalau strategi itu sangat luas ya. Sangat luas hierarkinya tuh. Nanti coba teman-teman buka di model of learning atau model of teaching ya. Ya, tadi sudah disampaikan mengapa menerapkan model pembelajaran X itu ya untuk meningkatkan variabel Y misalnya. Terus bagaimana cara meningkatkan ya? Meningkatkan variabel Y-nya begitu ya. Kemudian kebaruan risetnya apa? Menarik teman-teman. Dari sekian banyak teman-teman melakukan literatur review, teman-teman ini mungkin sudah dapat inspirasi nih, atau paling tidak bisa tahu bahwa eh, orang-orang lalu atau peneliti yang masa lalu itu atau orang-orang kemarin itu sudah meneliti sampai mana gitu. Ya, ternyata dari 10 paper yang diteliti, yang direview, itu ternyata punya pola-pola yang berbeda, punya pola-pola yang berbeda. Nah, mungkin ada yang mengintegrasikan inquiry dengan apa begitu. Nah, itu sudah inovasi secara kasat mata ya, secara dohir itu sudah bahwa itu tuh sudah ada inovasinya. Misalnya inquiry terintegrasi misalnya budaya lokal, etnosains. Itu udah ada nilai inovasinya tuh. Nanti etnosainsnya beda-beda. Mungkin yang orang Indramayu ya etnosains di Indramayu. Orang Brebes mungkin lokal wisdom tentang misalnya Brambang atau bawang merah gitu ya. Nah, nanti lokal wisdomnya Indramayu misalnya mangga. Kemudian nanti mungkin orang Cirebon beda lagi. Ya etnosain atau lokal wisdomnya mungkin udang misalnya. Pembuatan terasi udang. Nah, itu sudah hal yang menurut saya inovasi gitu ya. Ya. Inovasi itu tidak selalu harus baru dalam tanda kutip ya, baru kelinting gitu ya. Artinya bahwa baru belum ada orang yang menemukan sebelumnya. Tapi sekecil apapun wawasan atau ide yang kita berikan di dalam mewarnai itu adalah inovasi ya, adalah inovasi. Jadi teman-teman jangan membayangkan inovasi itu sesuatu yang baru banget gitu. Orang lain belum pernah menemukan, bukan. Kalau ada ya bagusnya seperti itu. Tapi dalam konteks kita sebagai mahasiswa yang belajar, maka eh, memberi warna sedikit aja itu akan memberi dampak gitu ya, memberi warna, memberi sesuatu yang berbeda gitu. Nah, itu sudah inovasi teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk mencoba hal yang baru ya. Mengajar menggunakan model ini, teknologinya menggunakan ini gitu ya, asesmennya seperti ini, itu juga inovasi, inovasi ya. Karena setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang kecenderungannya apa begitu, menguasai teknologi misalnya, mengajarnya ya banyak menggunakan teknologi. Ya, dia membuat kreasi-kreasi baru ya. Misalnya dia senang bikin desain komunikasi, desain visual misalnya. Gimana cara mengajarkan materi biologi melalui desain-desain visual. Misalnya memanfaatkan medsos ya. Dia bisa menggambar, dia bisa mendesain materi-materi biologi yang mudah dipahami. Cuma dipakai gambar gitu, tapi orang baca lihat gambarnya, itu dia tahu maksudnya. Ya, tahu maksudnya. Oh, pencemaran lingkungan itu bisa menyebabkan apa misalnya. Oh, polutan itu karakteristiknya seperti ini misalnya. Nah, itu menarik kalau divisualisasikan ya. Mungkin orang-orang yang belajar, orang yang gaya belajarnya visual, dia akan suka melihat hal-hal yang seperti itu dalam bentuk visual, gambar-gambar itu ya. Apalagi hari ini kan seneng ya, seneng dengan orang gambar yang warna-warni gitu ya. Gambarnya bagus, kemudian isinya juga mengena gitu. Itulah
juga inovasi. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, mungkin cukup sekian ya kuliah hari ini. Kita sambung pertemuan berikutnya. Minggu depan masih kuliah ya. Minggu depan itu Sudah kalau libur, enggak. Pak. Libur, Bapak. Hah? Sudah libur. Oh, edarannya sudah libur, Tah? Iya, Pak. Kuliahnya sampai tanggal 21. Iya ya. Oh, ya udah libur ya. Ada edarannya ya. Oke lah. Tapi nggak apa-apa nih, teman-teman tetap ke review aja. Nanti habis Lebaran bisa langsung berangkat presentasi lagi ya. Baik, Bapak. Tapi saya tuh nggak libur loh. Minggu depan tuh saya belum libur. Saya tuh sampai hari Kamis tuh masih masuk dan masih ngantor. Ini teman-teman sudah mudik ya? Betul, Bapak. Sudah, Wah, Bapak. asik rek. Mudik, buber terus gitu ya. Oke lah, selamat ngabuburit dan kuliah lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Ya, Terima kasih, sama-sama. Bapak. Yuk. Bapak.